Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera menyertai kita. Tuhan yang Maha Esa, Allah yang sebagai Bapa, beri kami teguh dalam iman, percaya akan keselamatan surgawi yang Tuhan telah sediakan bagi kami dalam Kristus Al-Masih. Amin. Saudara-saudara, semua orang ingin masuk surga. Bagaimana dijamin 1000% ke surga? Seperti apakah surga itu? Sehingga semua orang yang beragama ingin masuk ke sana. Faktanya, ada banyak orang tidak percaya adanya surga atau kebangkitan orang mati, seperti keyakinan orang Saduki di Palestina Israel pada zaman Yesus. Juga ada orang-orang ateis, tidak percaya, bahkan tidak yakin Tuhan itu ada apa tidak. Padahal melalui alam semesta ini serta angkasa raya, sebetulnya bisa dilihat keajaiban alam tata surya yang semuanya diyakini itu pasti ada yang menciptakan atau ada asal-usulnya. Sangkan paraning dumadi dalam bahasa Jawa, artinya sumber asal-usul sesuatu. Saudara-saudara, Allah lah asal segala sesuatu, dan segala sesuatu dijadikan melalui firman Allah. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 ditulis, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu ada. Juga sering dikutip orang kata kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Ditulis di kitab Quran surah Yasin ayat 82. Dan Allah diyakini, diimani ada, bertahta di surga, tempat yang maha kudus dan suci, di mana terdapat kehidupan sebagaimana diwahyukan lewat kitab Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Karena Allah Maha Suci dan Kudus, maka surga adalah tempat Maha Kudus, suci, dan tentu saja hanya orang-orang yang telah disucikan, telah dikuduskan, telah dibersihkan dari segala dosa yang boleh masuk ke surga, dan orang-orang ini akan menjadi anak-anak Allah, seperti disaksikan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Di dalam surga, semua orang yang diterimanya akan menjadi manusia roh seperti malaikat, sebagaimana dikatakan Yesus
dalam Markus 12 ayat 5. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat dan tidak kawin atau dikawinkan, maka jelas tidak ada bidadari yang dinikahi seperti dikatakan sebagian orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah roh. Di surga pun dipenuhi makhluk-makhluk rohani, termasuk manusia yang masuk surga. Karena surga itu maha indah dan maha suci, di mana penuh sukacita, damai sejahtera, tanpa ratap tangis atau duka cita, dan tidak ada kematian, maka semua manusia yang punya keyakinan agama sangat merindukan untuk bisa masuk surga. Suatu tempat di mana Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa bertahta bersama Yesus Kristus dan nabi-nabi, rasul-rasul, serta orang-orang kudus yang saleh akan bersatu memuliakan dan memuji Allah dan Yesus Kristus. Apakah orang boleh masuk surga harus diseleksi? Tentu saja. Sekalipun orang itu beragama, belum tentu masuk surga, karena belum tentu disucikan rohaninya, walaupun menjalankan perintah agama. Kenapa? Apakah syarat syariat agama tidak menjamin? Tidak. Allah telah membuat satu keputusan, yaitu hanya manusia yang telah ditebus dosanya dengan darah yang suci akan menjadi suci dan boleh masuk surga. Darah suci siapa yang dipakai penebus? Yaitu darah suci Yesus Kristus melalui penyaliban. Penyaliban itulah satu-satunya cara dan simbol penebusan atas dosa manusia, agar manusia menjadi suci dan diterima di surga. Yesus jelas mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, yaitu surga, untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara, yang dimaksud banyak rumah tinggal adalah surga, tempat Sang Bapa Allah berada. Kasih Yesus sangat besar. Yesus mau menyediakan tempat di surga itu dan akan datang mau menjemput untuk membawa umatnya ke surga saat kedatangannya yang kedua kali nanti di akhir zaman. Yesus Kristus berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Sekali lagi, Yesus itu jalan ke surga. Yesus menyediakan surga, dan Yesus sendiri yang akan menjemput ke surga bagi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus dan disucikan dengan darahnya. Ini anugerah yang luar biasa dan ajaib. Ini kasih karunia 1000% dijamin masuk surga. Namun ada harga yang harus dibayar,
yaitu ketaatan, kesetiaan, keteguhan dalam iman selama menjalani hidup di dunia, di mana akan banyak penderitaan atau salib bagi pengikut-pengikut Yesus Kristus. Dikafirkan, dianiaya, dibenci, dan yang lain akan dialami bagi pengikut-pengikut Yesus Kristus. Namun, Yesus tetap menyertai dan melindungi, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Janji Yesus yang indah. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Betapa indahnya dibawa Yesus ke surga yang indah. Dijamin 1000% dibawa ke surga. Puji nama Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Bapa, oleh karena darah Tuhan Yesus kami disucikan, ditebus dosa kami, dan kami layak masuk ke surga. Bahkan Tuhan Yesus menyediakan tempat dan akan menjemput kami. Kuatkan iman kami Bapa dalam menjalani kehidupan untuk tetap setia dan taat pada Tuhan Yesus. Beri mereka yang ingin masuk surga boleh mengenal Tuhan Yesus yang dapat surga. Berilah pencerahan Bapa untuk saudara-saudara kami, supaya mereka tahu jalan ke sana, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami mohon kekuatan menjalani kehidupan iman kami dalam kasih Tuhan Yesus. Amin.